Shalom, selamat pagi sahabat Fresh Juice. Berjumpa lagi dengan Renungan Daily Fresh Juice edisi spesial OMK 21 Februari 2025. Saya Feli dari Mojokerto. Renungan hari ini akan dibawakan oleh Kak Yohanes Edwin Kristianto dari Surakarta. Selamat mendengarkan. Shalom, halo semua pendengar Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendengarkan Yesus yang menyapa kita melalui Injil hari ini. Dan mari kita juga merenungkannya. Marilah bersama-sama kita mendengarkan dan merenungkan bacaan Injil yang diambil dari Markus, bab yang ke-8 ayat yang ke-34 sampai bab yang ke-9 ayat yang pertama. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Banyak orang berpikir kalau udah ikut Yesus, hidup bakal lebih gampang, penuh damai dan bebas masalah. Tapi tunggu dulu. Yesus bilang, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Nah loh, Yesus ternyata sudah bilang, kalau jadi muridnya itu gak gampang loh ya. Ada harga yang harus dibayar, atau bisa dibilang ada tantangan yang harus dihadapi. Ngikut Yesus itu gak cukup cuma doa atau datang ke gereja tiap minggu pelayanan. Gak cuma kayak gitu loh. Kita juga harus siap menghadapi konsekuensinya. Mengikut Yesus adalah suatu panggilan yang mendalam dan bermakna bagi setiap orang percaya. Namun itu semua gak mudah. Dalam perjalanan rohani kita pasti ada juga resiko dan tantangan yang terkait dengan itu. Di Filipi bab yang pertama ayat yang ke-29, Rasul Paulus bilang, "Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia." Tunggu, menderita? Ya, kita mungkin aja dicemooh, dikucilin, atau bahkan ditolak karena iman kita. Tapi ingat, penderitaan dalam Kristus bukan berarti kita bakal kalah. Justru itu tanda kalau kita ada di jalan yang benar. Mengikut Yesus berarti siap menghadapi tantangan dan konsekuensi iman kita. Kadang itu bisa berupa penderitaan, tapi jangan salah, ada juga sukacita besar di dalamnya. Bagi orang percaya, penderitaan itu bukanlah tanda kebinasaan, melainkan tanda keselamatan.
Oleh karena itu, dalam mengikut Yesus, menyangkal diri dan memikul salib adalah kekuatan, bukan kelemahan. Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak menawarkan jalan yang nyaman, jalan tol yang lurus saja tanpa hambatan. Yesus menegaskan bahwa menjadi pengikutnya bukanlah hal yang mudah. Menyangkal diri, memikul salib dan mengikutinya adalah panggilan untuk kita memprioritaskan kehendak Allah di atas keinginan dan kepentingan diri sendiri. Salib dan penderitaan, bahkan kematian adalah jalan Yesus, bagian yang tidak bisa kita hindari dari mengikut Kristus. Semua orang percaya tidak dapat menghindari salibnya. Kita harus memikulnya, yaitulah jalan kita, jalan salib. Lihat Yesus pas memanggul salib. Dia jatuh bukan hanya sekali loh, tapi 3 kali. Dia nyerah enggak? Enggak. Bahkan Tuhan kasih Simon Kirene buat bantu dia. Kita juga punya Simon Kirene di kehidupan kita. Bisa teman, keluarga, komunitas OMK, atau bahkan Tuhan sendiri yang langsung kasih kekuatan buat kita. Kadang kita tuh suka ngeluh. Aduh Tuhan, kenapa salib gue berat banget? Kok hidup gue susah terus? Tapi hey, stop. Salib itu sudah disesuaikan sama kekuatan kita masing-masing. Tuhan tahu kamu mampu, bahkan lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan pernah memandang salib orang lain. Jangan menangisi salib kita yang terlalu besar jika dibandingkan dengan orang lain. Jangan sibuk melihat salibnya orang lain terus. Masing-masing dari kita ini sudah diberi salibnya masing-masing. Tidak ada salib yang terlalu besar dan terlalu berat. Tapi semua salib adalah penguji iman. Salib itu bukan buat dibandingin, tapi buat dipikul. Tuhan gak kasih kita sesuatu yang di luar kemampuan kita. Jadi jangan drama. Justru kita harus buktiin kalau kita bisa kuat sama Tuhan. Ngapain sih kita mengeluh dan bersungut-sungut padahal kita sendiri belum mencobanya? Ayo, kuatkanlah raga kita, teguhkanlah iman kita kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai kita di segala kondisi apapun. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, ngikut Yesus bukan untuk orang yang manja. Kita harus siap ninggalin kenyamanan, berkorban, dan tetap setia walaupun susah. Tapi satu yang pasti, Tuhan selalu ada buat kita. Jadi jangan takut. Salib yang kita pikul hari ini bakal membawa kita ke kebangkitan yang luar biasa nanti. Kuatkan dirimu, teguhkan imanmu, karena Tuhan bakal selalu menemanimu. Selamat menapaki jalan salib. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Edwin untuk renungannya hari ini. Nah, semoga kita semakin dikuatkan untuk terus setia dalam mengikuti Yesus ya. Sampai berjumpa lagi dalam Renungan Daily Fresh Juice edisi spesial OMK selanjutnya. Salam Fresh Juice.